Halo Sobat Syair Asmara, kita jumpa lagi untuk memulai cerita pada malam pertama dari kisah 1001 Malam. Cerita di malam pertama terdiri dari dua cerita, yaitu cerita pertama tentang kisah saudagar dan jin ifrit. Cerita kedua adalah kisah pemilik kijang kepada jin ifrit. Dan Ratu Syahrazad mulai bercerita tentang kisah saudagar dan jin ifrit. Baginda Raja yang berbahagia, hamba pernah mendengar kisah tentang seorang saudagar yang memiliki banyak harta dan banyak kawan di sebuah negeri. Pada suatu hari, ia menaiki tunggangannya, berangkat menuju negeri-negeri lain. Dalam perjalanan, saudagar itu berhenti untuk beristirahat. Setelah melepaskan pelana dari tunggangannya, ia duduk di bawah sebuah pohon. Ia mengambil remukan roti dari kantong pelana dan memakannya dengan kurma. Selesai memakan kurma, ia melemparkan bijinya. Tiba-tiba, muncullah jin ifrit yang tinggi besar. Di tangannya, terhunus sebilah pedang. Jin itu mendekati saudagar. "Hai manusia, bangunlah. Aku akan membunuhmu sebagaimana engkau telah membunuh anakku." "Hardik jin ifrit, bagaimana mungkin aku telah membunuh anakmu?" tanya saudagar. Jin ifrit menjawab, "Engkau melemparkan biji kurma dan mengenai dada anakku hingga ia mati seketika. Wahai ifrit, sesungguhnya aku sedang menanggung utang dan aku memiliki banyak uang untuk membayarnya. Aku juga memiliki beberapa anak dan seorang istri yang sangat kucintai. Aku juga memiliki beberapa pembantu. Maka, biarkan aku pergi ke rumahku. Aku akan menuntaskan hak-hak mereka, kemudian akan kembali menemuimu. Aku berjanji akan kembali kepadamu. Setelah itu, terserah apa yang hendak engkau lakukan kepadaku. Hanya kepada Allah aku berserah diri," pinta saudagar. Jin ifrit menerima perjanjian dengan saudagar itu dan membebaskannya. Maka, saudagar kembali ke negerinya dan menuntaskan seluruh keperluan dan memberikan segala yang menjadi hak orang lain. Juga memberitahukan kepada istri dan anak-anak mengenai apa yang menimpanya. Mereka pun menangis, demikian pula seluruh pelayannya. Kepada mereka semua, ia berwasiat bahwa ia akan tinggal bersama mereka hingga akhir tahun. Kemudian, ketika sudah tiba waktu yang dijanjikan, saudagar itu mempersiapkan kain kafan dan membawanya dengan cara menjepitnya di ketiak. Ia berpamitan kepada istrinya, seluruh keluarga, dan para tetangganya. Ia tetap berangkat meninggalkan mereka, sekalipun diiringi oleh ratapan dan tangisan yang menyayat hati. Setelah melakukan perjalanan beberapa lama, ia tiba di sebuah kebun. Ia pun beristirahat dan menunggu kedatangan jin ifrit. Hari itu adalah awal tahun baru. Pada saat ia duduk sambil menangis meratapi nasib yang akan menimpanya, tiba-tiba ada orang tua yang sedang menuju ke arahnya. Orang tua itu menuntun seekor kijang. Orang tua memberi salam kepada saudagar dan dibalas dengan ramah. "Apa yang menyebabkan engkau duduk di tempat ini? Padahal ini adalah tempat jin," tanya orang tua itu. Saudagar kemudian menceritakan peristiwa yang dialami serta sebab duduk di tempat tersebut. Orang tua pemilik kijang itu merasa takjub. "Demi Allah, sungguh, perjanjianmu itu sangat agung dan sangat aneh," ucap orang tua itu. "Seandainya peristiwa yang engkau alami ini ditulis di lempengan batu, tentu akan menjadi teladan berharga bagi orang yang dapat mengambil pelajaran." Kemudian, orang tua itu duduk di samping saudagar sambil berkata, "Demi Allah, aku tidak akan beranjak dari sisimu sebelum menyaksikan apa yang akan terjadi denganmu dan jin ifrit itu." Demikianlah, keduanya berbincang-bincang sambil menunggu jin ifrit. Tiba-tiba, dari kejauhan, tampak seorang tua yang sedang menuju ke arah mereka. Orang tua ini membawa 2 ekor anjing berwarna hitam. Setelah memberi salam kepada saudagar dan si pemilik kijang, ia menanyakan kenapa mereka duduk di tempat itu, padahal itu adalah tempat jin. Keduanya lalu menceritakan peristiwa yang mereka alami dari awal hingga akhir. Belum lama si pemilik anjing duduk bersama mereka. Tampak seorang tua sedang menuju ke arah mereka. Orang ini membawa hewan bigal berwarna hitam. Ia memberi salam kepada mereka dan menanyakan kenapa mereka duduk di tempat itu. Saudagar dan teman-temannya menceritakan peristiwa yang mereka alami dari awal hingga akhir. Tidak lama kemudian, terlihat debu mengepul dan angin topan yang datang dari arah tengah padang pasir. Ketika kepulan debu itu mereda, muncul jin ifrit dengan pedang terhunus di tangannya. Matanya memandang penuh kebencian. Jin ifrit mendatangi mereka dan menarik sang saudagar.
Berdirilah. Aku akan membunuhmu sebagaimana engkau telah membunuh anakku. Bentak jin ifrit kepada saudagar. Saudagar menarik napas dalam dan menangis. Ketiga orang itu juga menangis meraung sejadi-jadinya. Kemudian orang tua pemilik kijang mendekati jin dan berkata, "Wahai jin yang menguasai kerajaan jin, apabila aku menceritakan kisahku dengan kijang ini, dan bila menurut anggapanmu kisahku ini sangat aneh, apakah engkau mau memberikan sepertiga darah saudagar ini kepadaku?" Tanya orang tua pemilik anjing. "Baiklah orang tua, ceritakanlah kisahmu. Jika kisahmu itu sangat aneh, maka aku mau memberikan sepertiga darah saudagar ini kepadamu." Maka, si pemilik kijang pun mulai bercerita. "Ketahuilah, wahai jin ifrit, sesungguhnya, kijang ini adalah anak perempuan pamanku, masih termasuk darah dagingku dan aku menikahinya seizin pamanku. Beberapa tahun kemudian aku mengambil seorang selir, dan dari selir itu, aku memperoleh seorang anak laki-laki yang sangat tampan bagaikan bulan purnama. Kedua matanya sangat hitam, tajam, dan sangat menawan. Kedua alisnya lebat melengkung indah, bentuk tubuhnya sempurna. Anak itu tumbuh besar dari hari ke hari hingga menjadi seorang anak berumur 15 tahun. Pada suatu hari, aku merasa harus melakukan perjalanan ke kota-kota lain. Lalu, aku pun ikut dalam rombongan besar. Sementara, putri pamanku, yakni si kijang ini, telah mempelajari sihir dan perdukunan sejak masih kecil. Ia menyihir anakku menjadi seekor lembu, serta menyihir selirku menjadi seekor sapi. Istriku itu lalu menyerahkan keduanya kepada penggembala. Beberapa lama kemudian, aku kembali dari perjalanan, serta menanyakan tentang anakku dan ibunya. "Selirmu telah mati dan anakmu melarikan diri. Aku tak tahu kemana perginya," jawab istriku. Maka, aku melewatkan hari-hari selama 1 tahun dalam kesedihan yang menusuk hati. Setiap hari air mataku tumpah. Sehingga tatkala tiba hari raya kurban, aku mengutus pelayan untuk memesan seekor sapi yang gemuk kepada penggembala. Pelayan datang dengan seekor sapi betina yang gemuk, yang kemudian ku ketahui bahwa ia adalah selirku yang telah disihir oleh istriku ini. Aku menyingsingkan lengan baju dan mengambil pisau dengan tanganku sendiri. Saat aku bersiap-siap untuk menyembelihnya, tiba-tiba sapi betina itu menangis meraung-raung. Aku terkejut dan menghindar darinya. Aku lalu memerintahkan kepada penggembala untuk menyembelihnya. Maka, sapi betina itu pun disembelih. Ketika penggembala itu mengulitinya, tidak didapatkan lemak dan daging selain hanya mendapatkan kulit dan tulang. Aku merasa menyesal telah menyembelihnya. Namun, penyesalanku tiada berguna. Aku memberikannya kepada penggembala. Perintahku pada penggembala, "Bawakan aku seekor anak lembu yang gemuk." Penggembala membawakan seekor anak lembu yang gemuk untukku, yang kemudian ku ketahui bahwa ia adalah anakku yang telah disihir menjadi anak lembu. Ketika anak lembu itu memandangku, ia memutus tali pengikatnya dan berguling-guling sembari menangis meraung-raung. Aku merasa kasihan kepadanya. "Bawakan aku sapi yang lain dan biarkanlah anak lembu ini," kataku pada penggembala. Tidak terasa, Ratu Syahrazad telah bercerita sepanjang malam. Pagi sudah menjelang. Ia pun berhenti bercerita. "Alangkah indahnya cerita kakak," kata Dunyazad. "Ini belum apa-apa dibandingkan cerita selanjutnya. Aku akan menceritakannya kepada kalian pada malam yang akan datang, jika aku masih hidup dan dibiarkan saja oleh Baginda Raja," ucap Ratu Syahrazad. "Aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya," batin sang raja. Kemudian, ketiganya bersiap melakukan aktivitas pagi hari. Raja Syahrayar keluar meninggalkan istananya menuju balairung kerajaan. Sang wazir datang dengan membawa kain kafan yang diselipkan di ketiaknya. Raja Syahrayar menjalankan pemerintahan, memberikan keputusan hukum, dan mengurusi masalah kerajaan lainnya. Hal itu berlangsung hingga di sore hari. Raja tidak pula memberikan keterangan apapun kepada wazir tentang Ratu Syahrazad. Wazir pun merasa sangat heran. Di sore hari, balairung kerajaan ditutup dan Raja Syahrayar kembali ke istana. Nah, Sobat Syair Asmara, karena hari sudah pagi, maka kita harus menunggu malam hari, agar bisa mendengarkan lanjutan kisahnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.